Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah. Amin. Yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di Kitabus Sholati. Ini ketemu terakhir sebelum Ramadan. Ya, bulan depan kita sudah Ramadan. Ya, berarti bulan depan kita libur ya. Baik. Kitabus Sholati, ya, kitab catatan yang berkenaan dengan pembelajaran masalah sholat. Saya tanya dulu Ibu, sholat itu esensinya untuk apa sih? Apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi? Bentuk melakukan perintah, penghambaan, mendekatkan diri. Dan kemudian esensi dari pelaksanaan sholat itu ada apa? Maka ada kalimat wala dzikrullahi akbar atau aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka pas ketika kita sholat itu pada dasarnya esensinya hakikatnya untuk eling. Kalau sudah untuk eling berarti ada munculan yang namanya kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa kita ini adalah hamba. Sadar bahwa kita ini memang hamba. Kalau sudah sadar sebagai hamba, yo harus mengikuti perintah yang diperintahkan oleh Allah. Esensinya kan di situ. Karena memang ini perintah, maka berkenaan dengan sholat itu pasti ada aturan-aturannya. Tidak bisa jenengan kemudian ngomong wis pokoknya ngadep ngulon meneng ning adep ngulon saja, nggak bisa. Karena memang sholat itu merupakan perintah, yang memerintahkan adalah Allah, dan itu sebuah bentuk pendekatan ibadah. Maka ibadah itu pasti ada aturan-aturan, mulai waktu, mulai syarat-syarat sahnya, mulai syarat wajibnya, dan lain-lain itu sudah ada ketentuan masing-masing. Jadi tidak iso kita gawe-gawe dewe. Itu yang kita sebut dengan namanya tauqifiyah. Kita tauqifiyah. Ya sudah paket dari sana itu begini, begitu. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah, sering orang itu sholat hanya fisiknya saja, tubuhnya saja, sehingga rohnya, hatinya, pikirannya tidak ikut sholat.
Ini yang tidak benar. Dan itu yang kemudian oleh Allah disebut dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka bagi orang yang sholat. Wong orang melakukan sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak melakukan sholat. Lah orang yang melakukan sholat itu jadi celoko itu karena alladzina hum fi sholatihim sahun. Di dalam sholatnya itu dia lalai. Lah iya kan yo aneh loh. Melakukan sholat tapi malah gak eling. Sementara kalau di dalam Al-Quran tadi sudah saya bilang, aqimis sholata li dzikri, ya dirikan sholat untuk mengingat aku. Tapi berapa persen kita ini gitu, yang pas ketika sholat memang betul-betul eling? Jadi dengan berapa persen elingnya ketika sholat? Enggak mesti, tergantung apanya. Kalau sholat tergantung putih piye. Berapa persen kita ingat kalau sholat itu? Yang kita ingat yang banyak pas ketika kita sholat itu apa yang diingat? Duniawi. Makanya kita tidak akan bisa khusyuk, tidak akan bisa menikmati sholat, tidak akan bisa menikmati manisnya sholat kalau hati kita itu masih melekat kepada dunia. Enggak juga sih Ustaz sebenarnya. Dalam? Enggak juga. Enggak juga. Enggak, tapi juga enggak bisa full gitu. Enggak bisa full, enggak juga. Enggak mikirin dunia, tapi juga enggak bisa full dari awal sampai akhir. Maka ada dua poin di situ, ada keakuan, ya, keakuan diri dan kemelekatan. Dua hal itu sebenarnya yang menjadi pokok kita tidak bisa menikmati, bahkan tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Makanya kita perlu nanti kita preteli itu ya kita preteli, kita urai ya bacaan sholat dan juga pemahaman filosofi sholat. Saya yakin, hakul yakin bahwa gerakan-gerakan di dalam sholat itu pasti ada sesuatu hal. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang di situ bukan penting. Itu perlu kita garis bawah. Kalau Allah menyuruh sesuatu itu pasti penting dan pasti ada filosofinya, ada pembelajarannya. Contoh, kalau kita itu oleh Allah disuruh rukuk, ya pasti rukuk itu ada sesuatu hal. Kenapa mesti rukuk? Ya, setidak-tidaknya minimal berkenaan dengan duniawi, sholat yang baik itu adalah yoga yang benar, gitu ya. Adalah yoga yang benar. Ekstrimnya kayak gitu. Itu sesuatu yang paling rendah itu. Tapi bukan berarti jenengan kemudian sholat itu untuk yoga bukan. Makanya juga ada penelitian ketika ada otak kecil yang tidak bisa dialiri oleh oksigen kecuali dalam posisi bersujud. Itu baru dari hal yang paling rendah daripada fungsi yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Tapi bukan berarti itu ada sesuatu hal yang lain. Makanya tadi saya bilang, ndak iso kita kemudian ganti wis tak menenge sak jam ngadep kulon itu ndak iso. Tetap harus ada ruku. Nah, termasuk yang akan kita bahas di sini nanti. Waktu-waktu sholat itu juga ditentukan. Waktunya ditentukan. Ya, cara memanggil sholatnya juga ditentukan. Ya, kemudian syarat-syaratnya sholat juga ditentukan dan seterusnya. Karena itu tauqifiyah. Ya, nanti akan ada muncul bacaan-bacaan sholat. Nanti kita akan bahas sedikit isinya untuk mengurai. Karena memang di dalam sholat itu harus ada tafahum. Komponen sholat itu ada berapa sih? Komponen kalau kita sholat itu ada berapa? Lupa ya. Satu apa dulu? Unsur-unsur kalau kita sholat, melakukan sholat itu loh. Bukan rukun, beda lagi. Nanti akan ada rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada yang membatalkan sholat, ada yang syarat wajib sholat, ya. Bukan itu yang kita maksud.
dari sisi kita pelaksanaan sholat itu ada komponen-komponen batiniah yang perlu kita betul-betul tonjolkan supaya sholat kita itu memang betul-betul ada manfaatnya dan mampu untuk yang saya katakan tadi itu manisnya sholat. Apa kira-kira? Niat itu rukun. Nomor satu itu kita dulu ingat ada namanya Pak Guru. Ada yang namanya yang paling pertama itu ada yang namanya hudurul qalbi. Ini yang paling pertama. Ini kalau di Masjid Al-Hikmah balik saya sampaikan ini. Sholat itu yang harus ada lebih dulu itu berupaya kita itu hudurul qalbi, menghadirkan hatinya hadir. Jadi sebisa mungkin untuk tidak mengingat yang lain, gitu. Sebisa mungkin untuk tidak mengingat yang lain. Yang diingat itu adalah Allah. Maka saya seringkali pas ketika sholat untuk menghadirkan itu saya berupaya untuk mengenal Allah melalui asmanya, melalui sifat-sifatnya. Kita bilang Allahu Akbar, Allah itu maha besar, berarti segede Gusti Allah toh, nah gitu ya. Yang maha agung itu hanya Allah toh. Untuk menghadirkan itu maka digandeng. Yang kedua ada yang namanya tafahum, memaham. Mohon maaf, seringkali kita ini pas ketika sholat itu kadang orang paham. Iya, tidak paham dengan apa yang diucapkan, tidak paham dengan apa yang dilakukan, dan bahkan tidak paham dengan Allah yang disembah. Mengenal Allah itu hukumnya wajib. Ya, mengenal Allah itu hukumnya wajib. Melalui apa kita mengenal Allah? Asmanya, nama-namanya, sifat-sifatnya, af'alnya. Itu 3 hal itu. Maka kalau kita belajar Asmaul Husna itu wajib menurut saya supaya kita paham kenal nama Allah. Nama, sifat dan apa? Af'al itu adalah perbuatan-perbuatannya Allah. Ini wajib itu kita kenal. Kalau kita itu kadang-kala sholat tidak paham, nyembah sopo Allah iki piye? Ora ero. Itu tauhid. Sudah dibahas Asmaul Husna sampai detail di sini. Sudah. Ya mau habis Ustaz. Persentase pemahamannya Asmaul Husna sampai mana? Sudah sampai mau habis ya. Sudah mau habis ya. Tinggal dapat. Oh, alhamdulillah. Meskipun tidak paham banget, Oh, tidak kan paham. akhirnya mengenal Asmaul Husna Ustaz. Yang paling dikenal nama Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Selalu ada hubungannya dengan masalah dunia. Dari tadi itu sudah saya sebut. Selalu, jadi kemelekatan kepada dunia itu begitu kuatnya sampai takdir. Engko nanti jenengan mateni wong ditakon apa kok mateni wong takdir. Wes susah model itu. Gitu. Ya, oke. Tafahum termasuk memahami apa yang dibaca. Ketika baca ihdinas siratal mustaqim, terus kadang-kadang sudah paham sudah. Ya, paham. Artinya saja. Isinya Masya Allah. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Makanya nanti begini ya. Di dalam sholat itu ada pemahaman bahwa sholat kita itu bukan hanya gerakan tubuh, tapi hati, jiwa, ruh ikut sholat. Makanya dulu pernah saya bagi 3. Ada rogo, ada cipto, ada rasa. Kalau rogo itu apa? Tubuh. Fisik. Kalau cipto itu Jiwa. jiwa dan rohnya. Kalau rasa Rasa. cuma hanya merasakan. Dan
Rasa yang dimaksud itu begini, contoh. Ini namanya masuk kepada ahwal namanya ya. Ketika jenengan membaca Allahu Akbar. Akbar itu kan artinya Allah Maha besar. Maha besar. Kalau kita jenengan sudah mulai cipta tafahum ini tadi, oh yang gede me Allah to, sing berak sombong me Allah to, sing sosokan me Allah to, yang Maha besar Allah to, macam-macam. Ketika sudah rasa nanti berarti oh ternyata yang berak sombong me Allah. Berarti setelah dia sholat selesai, sombong hilang, kemelingini hilang, keakuannya hilang. Itu namanya rasa. Lah untuk nyampe kepada rasa itu paling kita butuh proses. Berarti hasil dari sholat dong, Ustaz, rasa. Kalau dikatakan hasil dari sholat belum tentu. Jadi memang maka nanti di dalam surah Al-Ma'arij itu ada daimun. Daim itu apa? Dawam itu secara bahasa Indonesianya continue, tidak pernah berhenti. Lah terus kalau begitu kenapa Allah menyebut waladina hum an sholatihim daimun? Berarti kan Allah itu menyebut kita itu sholatnya harus tidak boleh berhenti. Gimana maksudnya? Dan seringkali orang menyebut dengan sholat daim. Itu yang di surat Al-Ma'arij yang di atas pakai daimun, nanti yang di bawah pakai yuhafidun, ada bedanya. Itu artinya yang dikehendaki oleh Allah itu setiap saat, setiap detik kita itu sholat. Nah, setiap detik, setiap saat kita sholat itu ya rasulnya itu tadi. Meskipun kita tidak sholat sampai seperti ini dan tapi elingnya oke, kesadarannya oke, dan kemudian apa yang kita baca di dalam sholat tadi itu sudah terlaksanakan pelan-pelan di dalam kehidupan. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu maha terpuji ya, segala puji bagi Allah, muncul di dalam rasulnya. Oleh ngono Gusti Allah selalu terpuji dan tidak pernah salah, tidak pernah keliru, selalu benar. Maka di dalam kehidupannya untuk melaksanakan Alhamdulillah apa? Sudah mulai tidak mengeluh, sudah mulai tidak grundel, selalu husnudon sama Allah. Ini namanya rasulnya itu. Jadi surah Al-Ma'arij itu kalau saya memahami di situ kan sholatnya daim, continue. Setiap saat sholat, orang kadang bingung, loh sholat daim setiap saat sholat itu piye? Ya rasulnya itu tadi. Ya degree-nya itu ya. Maka muncul ada kata-kata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu rasulnya sudah nyampe pada rasul. Lah selama ini pas ketika orang itu sholat itu hanya sekedar tubuh, sholatnya melaku, ya ngerasani orang ya melaku, sholatnya melaku jahat karo tanggane ya melaku, sholatnya melaku sombongi gak mari-mari. Lah itu berarti kan sepertinya ada sesuatu yang bukan daim lagi, tapi hanya sekedar. Makanya di sini dimutulkan namanya tafahum, paham, memahami yang dibaca, paham apa yang dilakukan, paham siapa yang disembah. Kemudian ada yang nomor 3 apa? Takdim. Ada namanya takdim. Pas ketika kita sholat itu memang ada komponen yang nomor 3, takdim, mengagungkan betul. Piye maksudnya? Iso ngagungni Allah, memuliakan Allah. Ini nanti masuk ranahnya irfan ya. Bagaimana kita bisa beretika ketika sholat, bagaimana kita bisa punya adab ketika sholat. Kan ada adab-adabnya, ada etikanya. Ta'lim. Dulu pernah saya bilang, kalau ada orang laki-laki sholat di atasnya tidak apa-apa, tidak pakai apa-apa, pakai celana panjang top. Ya secara fikih kan boleh, tapi tidak ta'lim ini. Itu namanya pendekatan irfan itu. Kemudian nomor 4, masih ingat kan, ada yang namanya khauf, punya rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wedi.
Oh kadang-kala orang itu sholat bergejekan, ono lho. Sholat bergejekan, sholat buat main-main. Seharusnya kalau sudah berdiri di hadapan Allah wis ojo dolanan, jangan main-main. Suatu saat ada orang pas ketika sholat sambil mainan jenggot gitu. Maka oleh salah seorang ulama disampaikan, kamu di hadapan Allah berani bermain-main seperti itu. Ya, kita di hadapan Pak Lurah, di hadapan Pak RW aja loh ya. Di depan itu kita nggak berani bergejekan, nggak berani macam-macam. Wes kalau sudah plek madep ya wes madep mantep, sak jiwanya, sak ruhnya, sak fisiknya sudah takdim ngajeni Gusti Allah, takut. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Itu loh seharusnya. Nomor 5 itu gandengannya dari khauf, namanya roja. Benar-benar kita mengharap sama Allah, mudah-mudahan Allah itu memberi ridho. Karena puncaknya kita beribadah itu ya cari ridho itu. Kalau jenengan nyari ridho, ridhonya Allah ada, surga akan dapat. Itu loh. Tanpa minta rezeki mau nggak jalur duit mau. Tapi kalau Allah ridho, ya duit nanti ya ikut. Saya suka kalau berdoa itu pakai Allahumma anta maksudi, wahai Allah jenengan itu tujuan saya. Berarti tujuan kita bukan dunia, bukan uang, bukan apa-apa. Waridho kamatubi, dan ridhomu itulah pencarianku, bukan mencari yang lain-lain. Ini mahabbataka wa ma'rifatak, beri saya itu untuk bisa mengenal dirimu dan mencintai dirimu. Itu doa yang itu oleh-oleh saya dulu kalau pondok. Ya itu yang saya ingat sampai hari ini. Saya akhirnya dong. Oh iya Pak Yai dulu ngomong begitu, ternyata begitu ya ternyata. Baru dong. Itu ridho, cari saja ridho. Kalau jangan dapat ridho semuanya akan dapat. Kalau dapat ridho semuanya akan ikut. Dzikir kita cari ridho, sholat kita mencari ridho, belajar seperti ini kita akan cari ridho. Nanti yang lain-lain ikut. Ojo sampai wiritan ini, kepingin ini, hilangkan keinginan selain mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja, apa meneh? Unsur daripada sholat itu haya. Haya itu apa tuh? Haya itu isin. Isin bahasa Jawa isin. Duweni isin ning ngarepe Gusti Allah. Duwe isin ning ngarepe Gusti Allah. Kenapa kita harus malu pas ketika sholat? Kenapa kita mesti malu di hadapan Allah kalau kita sholat? Karena malu sebagian dari iman. Satu, apalagi? Kenapa kita mesti malu di hadapan Allah ketika kita sholat? Kita ini kalau untuk minta surga bolehlah ya. Tapi kalau menukarkan surga dengan amalan kita, kok gak isi toh? Setiap detik Allah itu memberi yang namanya nikmat, tidak pernah berhenti. Lah kok kita itu ngelakoni kewajiban si embel-embele. Ya Allah, aku sholat, muka-muka rezekiku lancar. Boleh tak? Bolehnya. Boleh apa enggak? Ya boleh. Yang saya maksud sesuai dengan 1 sampai 6 boleh apa enggak? Enggak, jangan. Kurang baik, kurang pas. Lah kalau enggak pas kenapa dilakoni? Nah itu masalah. Baik, itu ya, itu sekedar mukadimah untuk masalah sholat. Kita masuk di mawaqit. Hadis nomor 151. Al-mawaqitu, babul mawaqiti. Berarti bab yang menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Jenengan saiki pena wis ono jam, ada speaker,
ya ada HP, pena. Kalau zaman dulu udah iso. Kalau zaman dulu itu ya pakai bayang-bayang. Biasanya tongkatnya itu dicincep nih dengan ngarepe omah. Itu pas musim panas begini enak. Pas musim hujan. Maka bersyukurlah kita itu dimudahkan oleh Allah. Nuhun sewu, jenengan sholat 5 waktu sekarang itu pakai hisab atau bukan? Hisab ya. Padahal itu sholat wajib ya. Kalau hari raya jenengan pakai apa? Hisab ya. Oh iya. Apa jenengan menolak hisab ketika hari raya? Oh, menurut pemerintah. Pak, itu udah bisa sama Pak antara sholat wajib dengan sholat kita. Tak samanya di mana letaknya? Podo-podo sholat. Baik, kita lanjut. Ini waktu sholat. Jadi sahabat Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waktu zuhri, waktu sholat duhur, idza zalatis syamsu, apabila matahari itu sudah zawal, tergelincir. Jenengan nanti kalau pas menancapkan sebuah tongkat, maka pas ketika tongkat itu sama sekali tidak ono bayangan blas, itu berarti matahari pas di atas, dan itu belum masuk waktu sholat, belum masuk waktu duhur. Dan nanti kalau sudah mulai ada bayang-bayang sedikit di sebelah timur, sudah mulai tergelincir, karena memang nanti akan ke barat. Ke barat kan terbitnya dari timur. Berarti nanti akan mulai sudah zawal, condong tergelincir ke barat, dan sudah mulai ada bayang-bayang dikit. Nah, itulah awal duhur. Itu namanya zawal. Namanya zawal. Kemudian waktunya duhur itu sampai kapan? Wa kana dhinur rajuli katulihi, dan bayang-bayangnya seseorang itu seperti panjangnya seseorang. Itu berarti waktu akhir daripada duhur dan sekaligus waktu masuk asar. Nanti jenengan coba ketika memang bayang-bayangnya itu sama, itu habis sudah. Duhur sudah habis. Dan berarti sudah masuk waktu asar. Sudah mulai masuk waktu asar. Wa waktul asri, dan waktu asar waktunya kapan? Malam tasfarra asyamsu, selama matahari belum menguning. Waktu awal asar berarti panjang bayang-bayang itu sama dengan orangnya, dengan bandanya. Dan waktu di sini nanti ada riwayat yang lain tentang masalah terbenam matahari sebagai akhir daripada waktu asar. Tapi saya menguatkannya di sini, ya, bahwa memang afdolnya kita itu, bahwa untuk kehati-hatian, kalau memang matahari itu sudah kuning-kuning di barat, itu berarti waktu asar sudah habis. Walaupun memang nanti terjadi perbedaan di kalangan ulama, ada mengatakan ya terbenam matahari itu waktu habis asar. Tapi saya memakai yang ini untuk lebih hati-hati, karena kita pakai ini dalilnya sudah jelas, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Nah, waktu maghrib itu adalah waktu maghribi malam yaghib asyafaku. Waktu maghrib itu selama syafaq mega-mega merah itu tidak hilang. Berarti waktunya maghrib terbenam matahari sampai hilang mega-mega merah itu. Kalau kita estimasi itu kurang lebih
sekitar 70 menit ya, 70 nggak sampai 70 menit kadang-kala kita lihat itu 1 jam ya, maghrib sampai waktu Isya selesai. Oke, atau lebih karena begitu masuk ada azan, kemudian ada tambahan 10 menit baru qomat. Tuh, sampai mega merah. Kita melihat mega merah di Indonesia kita ini bisa enggak? Susah ya. Mereka di tingkat atas, paling atas. Kalau di Arab sana lebih enak, padang pasir gitu ya. Makanya memang di Indonesia pakai hisab ya, salat 5 waktu. Biasanya kan ada waktu di salat 5 waktu abadi itu biasanya ada. Dan ternyata diteliti kok ya cocok gitu terus. Wa waktu sholatil isya ila nisfil lail al-awsati, dan waktu sholat isya ila nisfil lail sampai separuh malam yang tengah-tengah. Berarti kalau di dalam riwayat ini sholat isya itu bukan sampai terbit fajar. Jadi kalau di sini itu waktu sholat isya itu sampai tengah malam. Tapi nanti ada riwayat yang lain dan ulama itu juga memberikan statement waktu isya itu sampai terbit fajar. Dan fajar itu ada 2, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Waktu sholat subuh jadi kan biasa pakai waktu sholat isya itu sampai fajar atau tengah malam. Yang afdal itu sholat isya itu bagaimana? Ini Nabi itu memang bilang, andai kata tidak memberatkan umat, laula an asyqa ala ummati. Nah, andai kata aku tidak memberatkan umat, maka sholat isya itu akan aku akhirkan sampai sepertiga malam akhir. Tapi karena memang memberatkan, maka kemudian Rasulullah mencontohkan dan Nabi Muhammad selalu sholat isya di awal waktu. Pak, berarti mengakhirkan sholat isya itu bolehkah? Begini loh, apakah mengakhirkan sholat isya-nya itu pakai jamaah atau sendirian? Coba jangan lihat riwayatnya Nabi. Nabi itu pas begitu isya belum ada jamaah, katakanlah begitu, ya beliau akan tunggu sampai jamaah. Tapi pas ketika sudah ada jamaahnya, sudah kumpul, maka lebih awal itu lebih baik. Itu kembali pada yang disampaikan Rasul ketika ditanyai oleh Ibnu Mas'ud. Jadi hukum asal daripada sholat itu upayakan di awal waktu. Dan sholat isya ada sunnah untuk diakhirkan, tapi ada tapinya, bahwa di lebih awal itu lebih afdol. Saya khawatir kalau diakhir-akhirkan itu bablasan jadi kebiasaan. Jadi waktu sholat subuh itu min tulu'il fajri. Waktu sholat subuh itu dari terbit fajar. Terbit fajar itu berarti fajar shadiq. Apa bedanya fajar kadhib sama fajar shadiq? Biasanya kalau fajar kadhib itu cahayanya itu melintangnya dari bawah ke atas, dan itu sebentar nanti gelap lagi. Itu fajar kadhib. Tapi kalau fajar shadiq itu melintangnya dari arah utara ke selatan. Makin lama makin terang, tidak hilang. Itu fajar shadiq. Jadi kan bisa melihat itu di ufuk timur. Nah itu waktu masuk sholat subuh. Sampai kapan? Malam tatlu'i syamsu, selama matahari belum terbit.
Itu waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya, lebih baik dan seharusnya jangan suka nunda-nunda. Ya, sholat 5 waktu jangan ditunda-tunda. Nanti ada riwayat memang untuk sholat duhur, bahwanya Rasulullah pernah suruh menunda karena saking panasnya, sholatnya di padang pasir. Tapi kalau dijenengan gini, sono kipas angin, ono AC, ono apa, ya tetap kita sholat tepat waktu. Ya, saya kadang-kala melihat ada orang itu kok begitu meremehkan, gitu loh. Kadang-kala sholat maghrib, sholat asar gitu, 10 menit sebelum adzan maghrib si kawet sholat asar gitu, itu kan benar. Dalam lah ya itu, saya seringkali lihat orang-orang model begitu dulu. Iki opo sih wong iki. Lah jaluk nang Gusti Allah itu kok nyayal masalah sholat kok sampai ditunda-tunda kayak begitu. Loh Pak, kan itu belum masuk keluar dari waktu asar. Lah 10 menit sebelum adzan maghrib itu kira-kira muncul kuning-kuning matahari belum? Kan begitu. Sudah masuk waktu haram kan itu. Hati-hati, lebih baik begitu adzan sholat. Insya Allah nanti akan muncul ridhonya Allah, dan nanti jenengan akan melihat ada hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 152. Walahu itu berarti dari Abdullah bin Amrin min hadisi Buraidah fil asri wa syamsu baydau naqiyatun. Naqiyah itu masih terang, bersih. Jadi waktu sholat asar itu kan matahari masih panas, apalagi di Arab. Ya, jadi tadi awal daripada waktu asar ketika bayang-bayang sama dengan panjangnya. Jadi kan coba nanti lihat nanti siang, ketika sudah cerah begini ya, dengan berdiri saja, itu kan cahayanya masih terang betul. Bahkan mungkin kalau jenengan sholat 10 menit, 15 menit kan masih terang. Ya itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Wasyamsu baydau itu putih, naqiyatun yang terang mencorong. Itu waktu sholat asar. Kapan tadi? Panjangnya itu sama. Oke. Wasyamsu murtafi'atun, di dalam hadis yang lain wasyamsu murtafi'atun, matahari itu masih tinggi. Pada waktu sholat asar mataharinya masih tinggi, nggak nyampe menunggu hampir terbenam. Sekarang jam 3 lebih 2 menit adzan, itu matahari masih panas, masih panas. Nanti sampai katakanlah kalau jenengan sholat jam 15 lebih 20 menit itu kan masih panas jenengan. Lah itu enggak apa-apa. Karena patokan sholat asar tadi itu bayang-bayang. Patokannya sholat zuhur juga bayang-bayang tadi. Yang patokan dari terbenam matahari itu baru maghrib. Kemudian nanti di isya. Lanjut. An Abi Barzatal Al-Aslami qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra. Adalah Rasulullah SAW sholat pada waktu asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi. Kemudian kembali salah satu di antara kami ila rahlihi, ke tempat kediamannya. Fi aqsal Madinati, di pojok Madinah. Di pojok Madinah. Wasyamsu hayatun, sementara matahari itu hayatun, masih terang, masih panas. Hayatun itu kan sebenarnya kan hidup sebenarnya. Tapi yang dimaksud hidup di sini apa? Terang, masih panas. Itu dia berarti kan sholat jamaah dengan Nabi. Begitu dia pulang ke pojok
Madinah tempat kediamannya ternyata masih panas. Nah itu kalau di sana memang begitu. Kalau di sini juga sama ya. Kita lihat jam 3, setengah 4 aja masih panas. Nah, kemudian wakana yastahibu, dan adalah Rasulullah Muhammad SAW yastahibu, suka apa? Ayu akhiro, mengakhirkan apa? Minal isya'i, dari waktu isya. Maksudnya mengakhirkan waktu isya itu sambil berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Jenengan kok melok mengikuti hadis ini tapi sholat dhewean. Maksudku Nabi suka mengakhirkan isya. Tetap Nabi itu selalu berjamaah sama para sahabat. Sehingga nanti jenengan perlu membaca riwayat yang lain ya, ketika di masjid itu sudah kumpul orang-orang, ya sudah Nabi itu mengawalkan, tapi masih ketika belum kumpul ditunggu sampai kumpul baru sholat isya. Karena pada masa itu belum ada speaker, belum ada jam, belum ada apa. Satu-satunya pengumuman itu adzan. Itu pun juga adzannya ya manual, ya terjangkau lah jarak untuk adzannya. Baik. Wakana yaktilu min sholati al-ghaddati, dan Nabi Muhammad SAW selesai bubar dari sholat subuh hina ya'rifu, ketika tahu sapa rajulu, seseorang, jalisahu, tempat duduknya. Berarti sholat subuh itu masih gelap. Kalau sama zaman sekarang ada lampu ketok ya. Kalau pada masa itu gelap, belum ada lampu, baru bubar kalau ngerti tempat duduknya sepadang ketok tempat duduknya. Nah, ini yang menarik. Wa yaqra'u bisittin ilal mi'ah. Ini kebiasaannya Nabi kalau sholat subuh, wa yaqra'u, dan beliau membaca berapa? Bisittin 60 apa? Ayat. Sampai berapa? Ilal mi'ah, sampai 100. Nabi itu kalau sholat subuh suka baca ayat-ayatnya itu antara 60 sampai 100. Ya jenengan 5 ayat. Tapi sekarang jadi repot ya, di kampung-kampung, di masjid itu sholat subuh dengan surat yang panjang-panjang itu. Jadi mengeluh karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa enak. Atau mungkin tidak hafal. Tapi sekarang sudah banyak kan para penghafal Al-Qur'an. Mulai besok jadikan praktekkan. Lek subuh aku tak cukup swidak sih. Nanti sampai 100. Pak, saya sholat sendirian di rumah, Pak. Ya wis lah, ibu-ibu sholat sendiri di rumah, sholat subuh. Ya 60 ayat dibaca. Nggak hafal, minta sama suaminya supaya diberikan cagak itu. Yo cagak jenenge yo. Iya. Cagak itu. Kalau sholat wajib apa boleh? Kalau sholat wajib. Enggak apa-apa boleh. Boleh. Yang afdal hafal. Kalau bicara boleh atau tidak boleh, hukumnya boleh. Kalau bicara boleh tidak boleh, hukumnya boleh. Kalau bicara afdal tidak afdal, lebih afdal hafal. Pak aku ngapalno jus 30 wae pirang taun gak mari-mari. Munggaran jus 29 tambah nemen. Sekelas anak SMP itu kan daya ingatnya masih kuat ya. Itu pun kalau setoran juz 29 bulet, terutama surat Nuh, surat Jin, surat Mudassir, kemudian sama surat Al-Mursalat itu. Ustaz, bulet, sing bulet iki awakmu gitu. Kok suratnya sih diilok nih ya. Bulet. Baca surat Al-Muzammil si terakhir itu ya bulet ya. Saya pernah lihat di Mekah
umumnya itu kok baca buku itu baca. Nggih, menyemak. Iya, boleh ya. Boleh. Tak apa-apa. Tadi makanya saya bilang fikih kalau boleh dan tidak boleh, kalau secara fikih boleh. Kalau afdol tidak afdol, hafal. Memang penting hafal itu. Tapi kalau kita baca gitu Ustaz, aku sujud gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Jadi taruh. Saku. Jadi taruh nggak apa-apa. Taruh nanti pas ketika berdiri ya di bawah. Di bawah. Jangan sampai di bawah kaki. Tapi kan pas ketika sujud kan nggak apa-apa. Tidak taruh. Atau mungkin di kantong. Oke, itu lagi gelem. Ada mulai ayat teh. Ya enggak, nanti pas ketika jenengan mau sholat, jenengan siapkan. Oh saya nanti baca surat Kahfi 2 rakaat. Bulan puasa berawal dari pertama sampai terakhir. Jadi kan orang sudah tahu gitu. Oh sekarang waktunya Ya gitu bagus. Nanti jenengan di rumah disiapkan Al-Quran atau mungkin yang gede itu minta sama suami. Beb, itu kok aku beb. Sing Qur'ane sing gede itu tadi sholat tarawih. Tidak apa-apa secara fikih. Ya, memang jenengan biasa 60 ayat toh? Atau 100 ayat toh? Kalau Bu Edi 100 ayat ya Bu? Iya. B. biasanya misalnya migrasi yang keduanya mungkin berapa sama. Oh, Itu baik. kalau sholat malam. Kalau sholat subuh, Itu ya itu masjid. ikut di masjid. Di masjidnya pendek-pendek. Kalau panjang titik itu mesti diprotes itu. Tapi masih paling akeh protes ibu-ibu. Enggak tahu ikut jadi. Oke, lanjut. Ini ya, jadi ternyata ketika Rasulullah Muhammad SAW itu buyar dari salat subuhnya, disebutkan di sini ketika seseorang itu tahu tempat duduknya, sepadan. Salat subuh kita itu kepagian apa kesiangan? Bagian Jangan pakai kepagiannya berapa? angka 8. Ada yang menambah 20. Sekarang adanya jam 4 lebih 12 ya. Wah itu kemudian ditambah 8, baru tambahi rolas meneh. Ada masjid itu yang adanya diutur 8 menit, setelah 8 menit iqomatnya ditambahi 12. Berarti 20 sudah itu. Itu juga menjembatani antara orang yang menyebut subuhnya Indonesia kebagian 20 menit untuk menjembatani itu. Akhirnya kemudian sampai jam berapa itu? Jam 6 kurang gitu ya surutnya. Wes penting sholat. Ustaz mau tanya bisa. Ye. Kalau kita sholat Jumat itu Ustaz, di Masjid Al-Adhan itu kita boleh langsung sholat atau nunggu orang-orang selesai sholat? Langsung sholat apa? Bisa nih, langsung. Tidak usah ragu-ragu. Karena waktu sholat duhur itu bukan selesai sholat Jumat. Karena kita wanita tidak Jumatan. Tapi sebenarnya kalau jenengan ikut Jumatan tidak apa-apa. Tapi nggak ada temannya Ustaz. Oh, ngajak. Biasanya di takmir masjid tertentu itu memfasilitasi untuk itu. Manaro, Lamat Yani itu termasuk. Baik, tapi jenis Jumatan yang lanang tok. Lanjut, ada lagi ditanya? Ada yang disampaikan? Waktu-waktu sholat? Clear? Deal? Sholat Jumat laki-laki di masjid itu mau berapa rakaat? Dalam? Sholat Jumat Jumat di masjid itu berapa rakaat? 2. 2. 2 aja ya. Kalau perempuan ya ikut-ikutin dia. Ya 2. Kalau umpamanya wanitanya ikut Jumatan, ya 2.
Tapi kalau wanitanya itu udah ikut Jumatan, apa? Tetap 4, nggak ikut 2. Kalau dia ikut Jumatan baru 2. Dan nanti setelah Jumatan nggak perlu sholat zuhur lagi. Itu kalau mau Jumatan. Saya pernah ikut sholat Jumatan, perempuan sudah selesai sholat nambah lagi 2. Belanja apa? Belanja itu. Ya mungkin dia itu sholat sunnah paling. Sholat sunnah dia Jumat. Ya, saya tapi langsung berdiri. Setelah salam langsung berdiri. Nambah sholat. Dia ikut salam apa enggak? Salah. Oh ikut salam. Oh setelah ikut salam terus dia berdiri. Mungkin bisa jadi dia jamaah. Jamaah. Dia musafir, kemudian dia ikut sholat Jumat sekaligus sebelum zikir apapun dia salam berdiri untuk sholat asar jamaah kosong. Kalau begitu boleh. Kalau dia musafir, saya dulu juga pernah pas pergi ke mana dulu, Solo ya. Pas Jumat. Baik, wal isya'a ahyanan. Wal isya'a ahyanan. Dan waktu sholat isya kadang-kadang. Ini bukan kontinu loh ya. Ahyanan itu kadang-kadang. Jadi orang terus. Idza ra'ahum ijtama'u ajala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Jadi kadang-kadang kalau Nabi melihat mereka para sahabat itu sudah kumpul ajala, maka Nabi mempercepat sholat isyanya. Tapi wa idza ra'ahum abta'u, dan apabila Rasul melihat mereka para sahabat itu abta'u, telat, lambat, maka akhara, maka Nabi mengakhirkan. Ini ahyanan loh ya. Kadang-kadang, enggak selalu. Berarti kadang pas ketika memang mereka terlambat pun ya terlambat, beliau tetap melakukan sholat di awal. Tapi tidak selalu, kadang-kadang. Karena Rasulullah SAW berarti di sini ilatnya Nabi, alasannya Nabi mengakhirkan sholat isya karena melihat para sahabat mungkin mereka ini lagi secara syar'i memang gelap gelap, malam itu kan gelap, belum ada lampu macam-macam, rumahnya juga enggak sekitar situ saja. Ilatnya ini. Karena Nabi SAW yusalliya bi dholasin. Adalah Nabi Muhammad SAW sholat subuh, ya subuh bi dholasin. Dholas itu kan gelap. Jadi Nabi sholat subuh ketika masih gelap. Ya karena memang belum ada lampu ya. Sekarang gelap pada jam 4 lebih 12 itu saja kalau saya pakai sepeda motor. Ya berangkat itu pas tadi kan di masjid-masjid umum itu sudah ada. Saya baru berangkat karena di masjid yang saya tuju diundur 8 menit. Pas begitu adzan saya berangkat itu kan kelihatan masih gelap ya, masih gelap. Itu Nabi gelap. Andai kata umpamanya pas gak ada lampu ya gelap bener. Gelap bener. Karena kita patokannya Nabi itu bukan gelapnya itu, tapi dilihat di ufuk timurnya itu sudah mulai naik pada sotiknya. Gelap. Sehingga tadi yang disampaikan di hadis sebelumnya ya sampai pada posisi seseorang tahu tempat duduknya. Tuh. Gitu ya. Kalau di Indonesia kita sudah oke, sudah mau pakai jam sudah. Pakai jam. Menurut jenengan taswib tarhim ya. Itu membantu atau tidak? Membantu. Maksudnya membingungkan di mana letak? Oh, pas ketika kita sholat tahajud, sholat witir, water, tapi dalam satu sisi membantu. Kayak di tempat saya itu 15-20 menit sebelum subuh itu mesti muni bacaan surat Al-Waqiah, Ar-Rahman. Kadang-kala membantu, tapi kadang-kala yang membagongkan. Kalau jenengan bangunnya setengah 3 masih sepi gitu kan. Lanjut.
Dari riwayat Muslim min hadis Abi Musa. Fa'aqama al-fajr, maka Nabi menegakkan salat subuh hina insyaqqa al-fajr, ketika fajar itu terbit. Insyaqqa itu pecah sebenarnya. Wansyaqqati sama upakanat wardatan kadihan itu. Wansyaqqqa itu artinya terbit. Terbit fajar yang kemana? Yang kedua. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'du ba'dun, dan manusia para sahabat-sahabat itu layakadu hampir layakadu ya'rifu, hampir tidak mengetahui ya ba'du ba'dun, hampir tidak mengetahui, tidak mengenal sebagian daripada yang lain karena masih gelap itu. Jadi orang ketok iki sopo raro salat subuh. Pada waktu salat subuh, baru pas ketika sudah mulai terang, orang semakin kenal, oh itu sudah padam. Gitu loh. Jadi masih gelap. Jadi kalau kira-kira penelitian bahwa subuh itu kepagian 20 menit itu terlalu banyak atau terlalu sedikit? Banyak. Dan kadang-kala ketika diundur sampai 20 menit, sebentar lagi sudah padam. Lah kalau begitu lepas ketika bulan puasa piye sahurnya? Apa ya nunggu 20 menit iku mau? Ya dengan nanti bulan puasa bulan depan, ya dengan waktu sahurnya itu berhentinya adzan umumnya atau masih jadi tambah 8 menit? Gimana nanti kalau puasa ya untuk sahurnya? Kalau saya ikhtiyatnya ya sebelum adzan umumnya itu. Ya bukan untuk apa-apa, untuk ikhtiyat saja. Ya berhentinya di adzan umum itu. Di samping itu saya juga sebelum adzan saya sudah berangkat ke masjid. Mungkin jenengan yang di rumah. Ya bukan berhenti di imsaknya, karena batasnya adalah adzan subuh. Ambil adzan subuh yang umumnya. Di masyarakat umumnya ramai semuanya adzan, ya wis sudah berhenti sudah. Untuk ikhtiyat saja. Nanti ada jarak 8 menit itu jadi sudah siap-siap, bersih-bersih ke masjid. Kan itu kalau di masjid yang lain 10 menit sudah qomat. Kalau untuk beda dengan masjid yang memang 8 menit sudah 8 menit diukur 8 menit beda belum ya. Ini berarti menunjukkan di hadis 156 itu waktu subuh itu masih gelap. Kunna nusalli dari Rafi' ibni Khadij. Qala kunna, kami nusalli al-maghriba, salat maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan syarifu, maka bubar ahaduna, salah satu di antara kami, wa innahu, dan sesungguhnya dia layu besiru, dia itu melihat mawaqi anablihi. Nablun itu apa? Kalau di situ dengan artikan sandal atau apa? Mawaqi anablihi, nabi itu apa? 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 Anak panah. Tempat jatuhnya anak panah, berarti maghrib itu masih padam, maghribnya masih terang. Nah, berarti selesai sholat maghribnya belum, mega-meganya belum hilang. Jadi begitu terbenam matahari, pas ketika kita di jalan tol dulu, ketika dari Surabaya, kan kita nggak bisa berhenti. Begitu masuk waktu adzan itu kan di sebelah barat itu kuning-kuning sudah mulai hilang, kelihatan masih terang gitu. Berarti kemudian sholat maghribnya nggak lama-lama. Kalau konteksnya dia itu sampai dia mengerti, tahu tentang tempat jatuhnya anak panahnya dia, berarti masih padam, masih terang. Dan memang untuk disinilah kemudian ada muncul pemahaman bahwa waktunya sholat maghrib itu tidak lama.
waktunya sholat maghrib itu sudah lama. Makanya biasanya ada masjid tertentu itu begitu sholat adzan berkumandang maghrib itu udah cepet-cepet komat. Dan cepet-cepet komat. Memang waktunya maghrib itu pendek sekali. Terutama di madzhab Imam Asy-Syafi'i pendek. Kuning-kuning itu ada mulai terbenam, sudah mega-mega merah selesai ya sudah habis. Makanya sebenarnya kalau ada orang sholat maghrib kok jam 10 menit sebelum isya baru sholat maghrib, itu sudah tidak benar, sudah habis itu sudah. Oke, lanjut. Ini masih waktu sholat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat i'tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bil isya. Kata-kata itama itu berarti yang menunjukkan pada waktu sholat isya. Pada suatu malam beliau itu sholat isya. Hatta dhahaba amatul lail, sehingga sampai habis pergi amatul lail. Amatul lail keseluruhan malam. Ini berarti nyampe sepertiga malam yang akhir. Sampai waktu malam itu belum sampai hampir selesai. Jadi mendekati fajar. Lah ini yang tadi sudah saya bilang, ada para ulama yang menyebut bahwa waktunya isya itu sampai terbit fajar. Nah, tapi nanti tadi yang awal menunjukkan tengah malam itu selesai. Loh, itu bisa dikompromikan, bisa. Berarti untuk keikhtiatan kita lebih baik jangan sampai sepertengah. Tapi kalau umpamanya kita memang seperti Kanjeng Nabi ini, Nabi kita kan paham, tidak mungkin tolale Nabi ini. Nah, ini kemudian pas ketika sudah sampai waktu malam itu habis sampai masuk ke sepertiga malam, Nabi kemudian tuh makharaja fasholat. Kemudian Nabi Muhammad keluar kemudian sholat untuk isya ya. Nabi bilang apa? Innahu la waqtuha laula an asyqa 'ala ummati. Ya sesungguhnya waktunya isya, yaitu sebenarnya waktunya isya di sepertiga malam yang akhir. Andai kata tidak memberatkan umatku, berarti jenengan sholat isya jam 1, jam 2 itu berat. Turun-turun wis berat ya. Nah makanya tadi saya katakan, andai kata tidak memberatkan umat, maka sholat isya itu diakhirkan. Ini dalilnya. Nah kalau sudah seperti itu, jelas dengan itu berat, ya wis berarti sholatnya lagi ngono tepat waktu wae. Penak toh, mari tepat waktu, baru tidur. Kalau sudah tidur nanti bangun sepertiga malam akhir. Kanjeng Nabi itu kalau sudah sholat isya, beliau tidak suka ngecepret. Dan Nabi Muhammad itu kalau tidur itu lebih awal. Tidak suka Nabi Muhammad itu kalau habis isya itu. Dan Nabi tidak membolehkan tidur sebelum isya. Duh, Pak, berarti Nabi ini gak tidur berarti ya? Enggak kan berarti? Di dalam riwayat itu Nabi tidak suka, tidak membolehkan tidur sebelum isya. Lah ternyata di sini Nabi memberikan contoh, Nabi Muhammad itu keluarnya itu setelah malam itu udah hampir apa? Jadi masuk sepertiga malam Nabi baru keluar baru sholat. Berarti Nabi gak tidur tadi. Nah itulah berarti setelah sholat isya baru beliau sholat berikutnya. Itu artinya kemudian diambil pendapat bahwa sholat tahajud itu tidak harus tidur dulu, gitu loh. Sehingga masuk ke sana. Jadi sholat tahajud itu tidak harus tidur dulu. Tapi kalau jenengan tahajud itu tidur dulu, yaitu kebanyakan yang dilakukan Nabi. Ini hadis Muslim ini bukan setiap hari Nabi begini. Tapi suatu saat Nabi pernah sampai sepertiga malam akhir, beliau itu baru keluar. Di situ otomatis ada sahabat-sahabat, beliau ngomong.
Terus ngomong kepada sahabat, ini waktunya sholat isya, andai kata tidak memberatkan umat. Akhirnya beliau sholat sama para sahabat. Paling ya kalau dalam asumsi saya, ya para sahabat itu ngeteni Kanjeng Nabi kok gak metu-metu. Nabi gak keluar-keluar, akhirnya nunggu tetap di masjid para sahabat. Kemudian sholat isya itu. Clear ya? Jadi kan suka mengakhirkan untuk awal. Awal ya. Di rumah atau di masjid? Di rumah. Oh, di rumah. Kenapa nggak di masjid? Waduh Pak, masjidnya Pak. Kalau Bu Elok masjid situ nggak cocok ya? Ini yang Ustaz. Oh ya di sini. Ya. Oke. Anu Ustaz, kadang apa yang biasa jadi imam itu ini keluhannya suami ya. Itu masih belum memenuhi apa ya? Bacaannya Ustaz. Jadi kayak sholat itu dia kalau nggak jadi imam datang terlambat itu nggak mau baris di saf tapi mojok sana. Itu kok aneh. Nah Kenapa? itu sudah diingatkan berkali-kali seperti itu. Iya terus pernah juga saya sampaikan ke takmir yang memang ngambil duit gitu. Tapi dia tetap dijadikan imam. Iya, Lah, kok aneh? makanya. Jadi terus suami itu juga kadang masih tak ser kalau itu bapak itu imamnya gitu terus harus saya salat sama Iya. Atau nggak cari masjid yang lain? jarang sih Ustaz. Iya. Dan anu sih. Sambil- Tapi kan jarang di rumah jadi kalau bisa makin. Oh, kalau suami tidak ada ya jadinya nggak wani keluar dewe ya. Nah, Ya, baik. enggak Ustaz. Kalau seperti itu kok masih dijadikan imam ya? Nah itu Ustaz. Merasa sendiri. Alasannya dia tidak mau di barisan kenapa? Nggak tahu ya. Enggak tahu. Nggak pernah ditakoni. Ya? Harus Enggak minta tahu. maksudnya minta apa seperti imam terus gitu. Oh, karpe kepindah di imam terus. Ya. Tapi yang tekan telat, begitu tekan telat, ngono. Baca ngerasa itu. Enggak sebut nama Ustaz. Tapi malah bayanganku malah Enggak menyebut nama. Tapi bro, Enggak tahu. saya lah aduh. Enggak. Baik, lanjut. Nah, ini loh yang saya maksud tadi itu Rasulullah pernah untuk menunda sholat duhur. Tapi jenengan harus garis bawah menundanya ini berapa kali beliau? Apa agar panas mesti ditunda? Enggak. Maka untuk memahami hadis-hadis model begini ini harus juga dipahami dengan hadis-hadis yang lain. Ternyata Kanjeng Nabi itu udah sholat yang mesti tepat waktu di awal waktu. Berarti kalau model begini namanya insidental, bener ya? Insidental, ya wes iku ae. Ya itu berarti tidak terus menerus. Itu loh kok jenengan gawe dalil iki sholat duhur alasan panas diundur terus. Gak boleh pakai dalil semau gue, itu gak boleh. Apalagi di sini kipas angin juga gede kayak begitu. Itu sangat, itu aneh kado. Apalagi kalau itu diuripnya ya tambah. Nah, sudah ada alasan untuk jenengan suka memakai yang ini. Tidak ada alasan, tepat waktu aja, tepat waktu. Di sini dibuat masjid itu kan bisa terjadi. Enggak bisa Ustaz. Sudah bisa. Sebelah masjid. Kiblatnya kemana? Sana. Oh, kiblatnya ke sana. Sholat apa itu? Kalau berenang kalian. Nah, iya. Lanjut. Ida istadda. Istadda itu banget. Sangat. Jadi masjidnya Nabi itu tidak seperti kita, Bu. Atapnya juga masih kalau bangunan kuno dulu ya, atapnya masih pelepah kurma. Kayu-kayu pelepah kurma begitu. Jadi begitu panas itu ya masih. Terus belum ada karpet. Ya wis padang pasir begitu. Ya otomatis kan kalau padang pasir kan panas, kalau dibuat sujud kan ya panas. Maka pernah Nabi Muhammad karena saking panasnya surban beliau dilepas untuk lemek supaya gak panas itu tadi. Itu akhirnya nanti muncul ikhtilaf fikih akhirnya.
kalau begitu kalau sholat itu tidak pakai kopiah boleh atau tidak, kan gitu akhirnya. Sehingga ketika Rasulullah itu pernah melepas surban dan beliau sholat tidak pakai surban, itu dipahami tekstual atau dipahami ilat. Kalau dipahami tekstual bahwa Nabi itu pernah melepas surban untuk sholat berarti tidak tutup kepala, bagi yang mengatakan semacam itu berarti mubah tidak pakai tutup kepala seperti Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Tapi kalau dipahami secara ilat, Nabi itu melepasnya itu karena pewanasnya tadi itu, untuk ngelemei itu tadi. Nah, seandainya kata tidak panas seperti itu, Nabi akan tetap pakai surban. Sehingga kemudian ada muncul pendapat kalau tidak ada uzur syar'i, sholat itu ya tetap pakai kupluk, tutup kepala untuk laki-laki. Begitu. Akhirnya muncul pendapat seperti itu. Kayak seperti saya ngajar begini di sekolahan gitu ya, ngajar duhur asar ya orang kayak kupluk kadang mengarahkan kalau saya kayak kupluk memang kadang. Nah, sehingga saya memang dalam satu sisi ketika waktu yang darurat tidak pakai kopiah monggo, tapi dalam waktu posisi yang memang normal kita bisa ya lebih baik tutup kepala. Suami jenengan nanti jenengan kandani begitu. Idza istadda al-harru, ya apabila istadda banget apanya, al-harru panasnya, banget panasnya, maka Nabi bilang fa'abridu dari kata-kata barida itu dingin, adem, maka fa'abridu maka dinginkan bisolati berkenaan dengan melakukan sholat, artinya diuntur sampai adem di sini. Karena memang kita sholat dalam posisi panas itu kadang-kala ya untuk bisa kusuk kadang-kala ya susah karena merasakan panasnya itu. Tapi lihat terlalu asrep adem sholat duhur itu sampai gelambian gak kawan-kawan bisa berdoa ya. Susah manusianya. Letak susahnya di mana ya? Apa mana leh Jumatan Bu, masya Allah. Jumatan iku leh mau nikah kipas angin dan apa ngene terus. Begitu DKI adem-adem malah tenglur. Repot ngomong. Lepas wayahe panas ngono lomba-lomba lungguhe dicedheke jendela. DKI kipas kaya apa adem sejuk malah tuh. Apa meneh karpete empuk ngono kuwi itu imannya yang bicara, itu iman. Namanya iman itu ketika memang meskipun dingin, meskipun panas, kalau sudah imannya yang bicara, oke-oke aja. Kalau imannya yang bicara, ketika imamnya bacanya panjang-panjang, ya enjoy aja. Karena biasanya ibu-ibu lek sholat atau doa itu sih dipikir dengkule. Jadi mindsetnya itu dengkulku. Akhirnya masuk alam bawah sadar ya, menghipnotis diri sendiri. Akhirnya jadi beban dengkul itu. Ya kenapa ya Ustaz kok ibu-ibu ya yang dengkulan? Aduh, kenapa jarang? Tanya ke Bu Dokter siapa di sini ada. Kenapa yang dengkulan itu banyak itu? Bukan kapasitas saya. Ada tanya Bu Elo nanti biar ditanyakan sama anak. Kenapa itu? Saya tanya, saya pernah dengar dari Ustaz nasional istilahnya saja sudah itu kalau kita masalah sajadah tadi semakin tebal itu bisa masuk sampai ke haram, bagaimana? Iya. Gimana? Karena nggak menempel langsung ke tanah. Jadi hindari pakai sajadah yang tebal gitu, gimana? Dan kadang-kala nanti jombat juga terkaruannya. Apa jombat itu? Jomblak. Iya. Apa ini kan mirip kayak mirip seperti sholat di atas kasur. Iya, kayak kasur. Ya.
Dan memang di antara ilatnya juga memang ketika kita melakukan beribadah itu jauh-jauh manja-manja nenan. Di samping memang tidak ada contohnya begini ya. Rasul itu bisa tidak mendatangkan permadani yang empuk? Bisa. Tapi Nabi tidak pernah melakukan itu. Ya memang sujud kalau dalam bahasa hadis-hadis itu kan ju'ilal ardu, bumi. Bumi. Jadi bukan yang semacam itu. Memang saya dalam satu sisi memang gak sepakat kalau orang itu pakai sajadah terlalu tebal atau karpet yang terlalu tebal itu juga ada. Di samping terlalu manja orang nanti itu malah. Ya. Jadi memang tidak ada contohnya juga. Tidak ada contoh. Pak itu kan muamalah bukan faktor agama, iya. Tapi andai kata itu memang muamalah kan Nabi juga bisa melakukan. Sahabat Khulafaur Rasyidin pun juga bisa mendatangkan. Tapi kenapa mereka tidak melakukan? Itu aja alasan yang paling penak kan. Tuh. Kalau ini cukup ya kali ini. Kalau karpetnya kasar, cepet bikin batuk ngapal deh. Tapi niat kita bukan untuk ngapal. Wes gitu aja. Berarti ini ada pernah saya katakan Nabi ketika panas Nabi Muhammad itu menunda sholat itu. Tapi sekali lagi jangan dijadikan alibi untuk suka menunda sholat. Panasnya kita dengan panasnya yang ada di Arab itu berapa kira-kira? Jauh. Kalau di sini itu kan apa sih apa panasnya? Kalau panas-panas di malam. Fa inna syiddatal har, maka sesungguhnya panasnya terik matahari atau panasnya siang min qayhi jahannam atau min fayhi jahannam. Wah itu padahal baruan netok. Daniel yang waktu neraka tenanan. Daniel itu anunya neraka jahanam, panasnya seperti ini kan anunya jahanam. Apanya, Pak? Dari setitik efek panasnya neraka jahanam. Panas sekali. Asapnya toh aja sudah panas luar biasa. Oke, jangan sampai masuk neraka jahanam ya Bu ya. Amin. Atau ada yang kepingin masuk neraka jahanam? Lek penasaran karo iblis, aku kok pengen roh iblis apa ya? Penak masuk surga Bu, penak masuk surga. Nanti kita ketemu di surga. Nanti kira-kira mlebu di surga itu baris. Si paling depan Bu elok, harus apa meneh. Yang rajin Ustaz. Lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi fa innahu aqdamu li ujurikum. Ya asbihu itu kan juga pagi-pagi lah. Berarti awal-awal pagi, awal-awal waktu bisubhi berkenaan dengan sholat subuh fa innahu aqdamu li ujurikum. Maka sesungguhnya itu lebih besar untuk pahala-pahala kalian. Berarti sholat subuh yang pahalanya paling gede itu adalah di awal waktu. Di awal waktu. Lek sholat subuh mepet duha itu keterlaluan. Masa sholat subuh setengah 6. Ada orangnya di sini, tidak ada? Ada Ustaz. Jadi dengan sholatnya jam 4 ya. 4:04. Oh belum waktunya. Setengah 5 itulah awal itu setengah 5. Adanya jam 4 lebih 12, baru jadi setengah 5 sudah sholat. Oke sudah. Saya adzan langsung sholat itu nggak boleh ya? Apa? Adzan masjid saya langsung sholat. Adanya selesai dulu, Oh, iya. baru sholat. Wah, sebelum adzan ya sudah doa. Jadi dengan kalau subuh itu jadi ngikut yang pas atau nunggu 8 menit atau nunggu 20 menit? Langsung
Oh, jenengan nggak nunggu 8 menit ya? Enggak. Oh, enggak. Soalnya di masjid Ustaz. Lebih baik diukur sedikit. Karena Berapa memang menit, Ustaz? itu penelitian dari para astronom itu kan memang betul mengakui ada kepagian di Indonesia. Walaupun memang estimasi kepagiannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 8, ada Berarti yang saat mengatakan itu kita masih nambah weekend itu boleh ya Ustaz? Kalau mundur, iya, kalau memang itu belum masuk. Iya. Kalau itu memang belum masuk. Tapi kalau sudah diyakini masuk ya enggak. Kalau saya lebih cenderung saya undur walaupun tidak banyak. 8 menit itu kan kalau saya pas-pasan dari penelitian yang ada. Di sholat saudara-saudara kita yang langsung adzan tanpa ditambah 8 menit kan juga nanti komatnya juga 8 menit 10 menit baru komat juga. Sama saja sebenarnya, ini adzannya awal saja. Cuma kopiannya kan berarti belum masuk. Betul, kopiannya nunggu. Belum masuk waktu. Kan? Belum masuk waktu kopiannya. Sehingga pas kalau ada saya pas ketika ceramah di masjid yang adanya tepat waktu kayak di Muhajiri di Kantara tuh saya ngisi kaji di situ. Adanya yuk pas. Jadi saya kopiannya nunggu 8 menit baru saya. Tapi biasanya kan saya datang itu belum adzan, saya sudah di kamar mandi, kebiasaan di kamar mandi, ya apa gitu. Kemudian sudah adzan, tak hitung kira-kira sudah 7 menit, 8 menit saya baru kopiah. Kalau di masjid Ustaz, nanti ketinggalan yang wajibnya Hah? kopiahnya. Kalau di masjid, jamaah di masjid. Ya. Kalau kita kopiahnya ditambah 8 itu kan nanti sholat wajibnya malah ketinggalan. Ya, dicari saja masjid yang adanya 8 jauh. Iya, itu yang terdekat. Itu yang terdekat itu komatnya berapa menit? Biasanya 10 mungkin. Oh 10, masih nuntut itu 2 menit. kalau sholat ketinggalan 10 itu gimana? Jadi kalau mau Berarti kopiahnya dipepet di komat jadi Mau pergi itu sholat nopo dulu. Iya kan biasanya tahiyatul masjid dulu. Nggih. fokus kopiahnya dipepet. Sholat zuhur. Nggih. Heeh. Nah, kalau memang itu diyakini bahwa sholat subuh belum masuk, sudah ada tapi belum keyakinan jenengan itu belum masuk umpamanya kan ya, itu kan masih 8 menit. Ya enggak apa-apa, itu sholat di kereta enggak apa-apa. Boleh kalau memang itu meyakini jenengan itu belum masuk waktu. Lah Pak, kalau umpamanya kita qobliyah, kita masih terdekat, katakanlah kita meyakini yang 8 menit tadi. Di situ komatnya 10 menit, kan masih ada 2 menit. Berarti mana yang didahulukan antara tahiyatul masjid sama qobliyah? Ya dahulukan qobliyah. Dulu kan qobliyah tahiyatul masjid gak dilakukan. 2 menit loh. Oh, yang wajib. Kan cuma 2 menit. Kita lebih menekankan yang qobliyah. Tahiyatul masjidnya nanti, makanya memang sunnahnya itu kan kita masuk ke masjid sebelum adzan. Sunnahnya itu masuk masjid sebelum adzan. Ya itu kalau jenengan memakai yang kepagian, memang diteliti memang ada yang menyebut kepagian. Ya, kepagian dalam waktu subuhnya. Kalau mau menjawab azan itu Pak, karena rumah saya kan di Suramasi ini kan masjid, jadi sering bingung. Oke, masjid yang terdekat yang ada duluan itu. Ya itu kan kemana-mana, jadi kalau saya nambah Oke, masjid yang terdekat dengan rumah. semuanya dekat. Semuanya dekat masjidnya. Ya pilih salah satu aja mana. Iya, karena itu bukan suaranya. Oh begitu. Ya jenengan yang bisa yang mana itu aja. Yang jenengan bisa itu yang jenengan jawab. Di samping itu kan menjawab itu kan hukumnya sunnah. Oke, insyaallah waktu-waktu sholat sudah kita bahas dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah pencerahan nanti di bulan Ramadan. Tetap rekom saya tepat awal waktu dan 6 komponen
komponen yang sudah kita tulis, kita pahami, kita pahamkan tadi jangan sampai dilupakan. Diproses, dipelajari mulai hudurul qalbi sampai hayat yopo caranya, terutama yang tafahum. Terutama yang tafahum dulu. Mungkin jenengan tafahum ini yang paling penting sebenarnya. Dengan tafahum itu nanti yang lain bisa ngikut. Memahami apa yang dibaca, memahami apa yang dilakukan, memahami apa yang disembah, siapa yang disembah. Insya Allah kalau tafahumnya itu nyantol, nanti sholat itu kadang sampai mor-mor kok wis hari begitu enak sekali ditelur. Wis meh 15 menit sholat itu tadi tidak terasa. Karena yang terpikirkan ya kok enak begitu di hadapan Allah kok enak. Itu tafahum. Ya, mudah-mudahan kita ini juga diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Untuk selalu dekat sama Allah, untuk selalu paham mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, selamat menunaikan ibadah puasa insyaallah dan mudah-mudahan nutut sampai bulan puasa untuk kita. Dan nanti insyaallah kita ketemu lagi bila diizinkan oleh Allah setelah puasa Ramadan, setelah Syawal. Ya nanti kita bisa ketemu atau tidak bawa tamu. Entah saya duluan atau jenengan duluan. Kita bersama-sama Ustaz. Insya Allah masih ketemu semua. Dan andai kata saya yang duluan mohon doanya, dan andai kata jenengan ada yang duluan tak doakan husnul khotimah. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.